Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6 firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan, Rasul Paulus begitu yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Segala pekerjaan yang baik sumbernya dari Tuhan. Segala pekerjaan yang baik diawali dan dipelopori oleh Tuhan. Dan ini kita akan berjalan terus, semakin lama akan semakin baik sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah Bapak Ibu, setiap saat Tuhan memiliki banyak sekali pekerjaan baik buat kita. Mulai dari mengatur planet, mengatur penciptaan, memastikan matahari tidak pernah terlambat bersinar di pagi hari, sampai memberikan nafas hidup bagi semua manusia. Tetapi sekalipun sangat banyak pekerjaan Tuhan, Ia tidak pernah merasa sibuk buat kita. Bahkan ketika satu helai rambut di kepala kita jatuh, Tuhan tahu karena Ia menghitung semuanya. Dalam Matius 10 ayat yang ke-30. Nah, sebagai umat kepunyaan Allah yang telah dipindahkannya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita wajib memberitakan perbuatan-perbuatannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, salah satu pekerjaan baik yang Tuhan lakukan adalah mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Yesus dalam Matius 16 ayat 18 sampai ke 19 di sana katakan kita sebagai gereja Tuhan telah dibangun di atas dasar Yesus, di atas pondasi Yesus. Nah, ini berarti tempat berpijaknya jemaat Tuhan adalah pengorbanan Yesus, yaitu kuasa kematian dan kebangkitannya. Nah, artinya kita ketika Anda tahu bahwa hidup dan percaya Anda telah dibangun di atas Yesus, maka kuasa dari Yesus telah menjadi bagian dari kekuatan Anda. Sehingga Anda tidak goyah sekalipun badai menerpa, Anda tetap kokoh bersama Yesus. Nah, kita akan melihat beberapa poin. Nah, apa yang kita alami ketika Allah bekerja dalam hidup kita? Yang pertama adalah Allah mau tidak akan menguasai kita. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, kata Allah maut dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan pintu gerbang neraka. Artinya ketika Allah bekerja melalui Yesus yang dijadikan dasar dari bangunan kehidupan kita, maka ada kepastian sorga yang disediakan Tuhan bagi gerejanya. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan akan alami kemenangan karena alam maut atau neraka tidak dapat menguasainya. Jadi jika alam maut saja tidak dapat menguasai kita, apalagi pencobaan dan ujian-ujian yang Anda hadapi itu tidak dapat menguasai Anda. Karena ukuran pencobaan jauh lebih kecil daripada neraka. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, namun mengapa masih ada orang yang percaya mengalami kekalahan? Kekalahan terjadi karena orang percaya mereka melawan Allah. Ketika Anda mulai menentang Tuhan, ketika Anda mulai menyimpang dari jalan Tuhan, ketika Anda tidak melibatkan Tuhan dan lebih memilih mengandalkan kepintaran dan kekuatan Anda sendiri, maka sesungguhnya kekalahan mulai menyambut kita. Nah, Anda akan menjadi orang yang lemah karena kekuatan Tuhan yang ada pada diri Anda mulai Anda kendurkan, bahkan hampir Anda lepaskan. Nah, ketika seorang melawan Tuhan itu berarti mulai mengacak-acak lalu membongkar pekerjaan baik Tuhan
atas bangunan rohani yang Tuhan sedang bangun di dalam orang itu. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14a dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Hanya melalui pertobatan dan kesadaran penuh bahwa kita perlu batu karang, yaitu Yesus, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjamah dan memulihkan keadaan kita, maka kasih dan pengampunannya akan dialirkan kepada kita senantiasa. Sehingga kelegaan dan kemenangan dari Tuhan nyata dalam hidup kita. Dalam Kisah 3 ayat 19 sampai 21 kita membaca di sana. Nah, dan poin yang kedua adalah menjadi satu dalam Yesus. Yohanes 17 ayat 20 sampai yang ke-23. Bapak Ibu membaca di rumah. Nah, ketika Allah bekerja dalam hidup kita, maka kita akan disatukan di dalam Yesus. Gereja Tuhan atau umat Tuhan akan mengalami kesatuan. Sekalipun ada perbedaan, suatu saat Tuhan akan mempersatukan gerejanya. Karena kita semua merupakan anggota tubuh Kristus, maka kita akan disatukan sampai menjadi sempurna seperti Kristus. Bahkan nilai disatukan dalam Yesus memiliki makna yang lebih indah, yaitu melalui pengalaman pribadi bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Bahwa dimanapun kita berada, maka Tuhan pun ada di sana. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 3 sampai yang ke-7 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, betapa indahnya ketika kita menjadi satu dengan Yesus dan kita diikat oleh ikatan damai sejahtera Allah. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat melepaskan kita dari ikatan Allah. Nah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 133 ayat 1 yang sampai yang ketiga, di situ kita melihat bagaimana ketika Anda hidup rukun di dalam Yesus, maka Tuhan akan membuka pintu berkat bagi Anda. Bahkan berkat-berkat itu diperintahkan Tuhan untuk menghampiri Anda. Berkat-berkat itu bukan untuk 1 minggu, bukan juga untuk 1 bulan atau 1 tahun saja, tetapi firman Tuhan tegaskan untuk selama-lamanya. Nah, artinya ketika Anda mengizinkan Allah bekerja di dalam hidupmu, ketika Anda menerima disatukan di dalam Yesus, maka Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita semua. Nah, yang ketiga adalah menjadi sempurna seperti Yesus. Dalam Efesus 5 ayat 25 sampai yang ke-27 kita membacakan di sana, ketika Allah bekerja di dalam hidup kita, Allah ingin kita menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, tujuan Allah adalah supaya jemaat Tuhan menjadi kudus dan tidak bercelah, jadi cemerlang dan tanpa cacat. Ketika Allah bekerja dalam hidup Anda dan Anda rindu mencari hadirat-Nya, maka Anda akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan Anda akan mengalami pertumbuhan rohani yang sesuai dengan standar Allah dan akan mencapai kedewasaan rohani secara penuh dan akan teguh berpegang pada kebenaran Kristus Yesus. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-15 kita baca di sana. Mari kita letakkan hidup kita dalam pekerjaan Allah. Landasi nilai-nilai rohani hidup kita di atas batu karang, yaitu Yesus, dan rasakan jamahannya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Izinkan Ia memegang penuh kendali hidup Anda, karena Allah sumber segala pertolongan, Allah yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang, yang akan memberikan kemenangan lepas kemenangan kepada kita, dan Anda akan disatukan di dalam Yesus, bahkan Anda akan menjadi sempurna seperti Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
buat pagi hari ini untuk renungan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Biarlah Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini apa yang kami lakukan dan kerjakan, Roh Kudus yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ku kan tenang bersamamu.